Perintah Kaisar Naga. Bab 611 sampai dengan 620. Audiobook Novel Silat. Episode 62. Tanpa menunggu Naga Lima menjawabnya, dia melihat 4 orang mengenakan pakaian yang sama persis dengan helm yang sama di kepala mereka berjalan, dengan hanya sepasang mata terbuka. Melihat 4 orang yang tiba-tiba muncul, Dev mengantisipasi, karena dia merasa bahwa ke-4 orang ini jelas jauh lebih kuat darinya, dan mereka akan lebih tinggi dari status banteng itu. Kyoto benar-benar tempat di mana macan berjongkok, naga tersembunyi. Hanya dalam satu malam, Dev benar-benar bertemu begitu banyak tuan, dan mereka semua mampu membunuhnya dalam hitungan detik. Dan Naga Lima melihat ke-4 orang itu, tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi sedikitpun, hanya mengungkapkan ke-4 orang itu dengan tenang. 4 berjalan ke Dev dan Naga Lima, dan salah satu dari mereka hanya melirik banteng yang mati, dan kemudian berkata kepada Naga Lima, "Naga Lima, kamu tahu aturan Kyoto, di kota yang membujuk ini, bukan? Pembudidaya abadi ketika bertarung, apa yang harus saya lakukan jika ada orang yang terluka? Tim, bantenglah yang melakukannya lebih dulu. Apakah kamu melihat luka-luka ini? Itu semua adalah mahakarya banteng." Naga Lima menunjuk luka di tubuh Dev dan berkata, "Aku tidak butuh penjelasanmu, aku sudah mengetahuinya, tapi aku mengingatkanmu, aku tidak bisa mengendalikan bagaimana keluarga nagamu berkelahi. Tetapi jika keluarga yang mati adalah orang yang tidak bersalah, jangan salahkan aku karena kasar." Tim Sing berkata dengan dingin. "Dimengerti." Naga Lima mengangguk, jelas masih sedikit takut pada orang itu. Melihat janji Naga Lima, Tim Sing melambai pada mayat banteng di tanah. Entah teknik apa yang mereka gunakan, tetapi mayat banteng itu menghilang dengan kecepatan yang tak terlihat dengan mata, dan lubang yang hancur di tanah, juga kembali utuh secara langsung. Kali ini, Dev tercengang, dia benar-benar tidak bisa melihat seberapa mampu orang di depannya ini. Namun, Dev sudah menebak identitas beberapa orang yang di sini, mereka seharusnya orang-orang yang disebutkan oleh Charles dan Winston, yang tidak ditentukan oleh siapapun dan bertanggung jawab atas keamanan ibu kota. Ke-4 orang itu datang dan pergi dengan cepat, dari awal hingga akhir, beberapa orang bahkan tidak memandang Dev, karena saat ini Dev seperti semut di mata mereka. Mereka berempat berjalan kembali, Naga Lima melirik Dev, dan juga berpikir untuk berjalan menuju pintu keluar gang, tetapi Naga Lima tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang ingin diketahui Dev, namun Dev tidak bisa membiarkan Naga Lima pergi begitu saja. Dev menyusul Naga Lima dan menahan langkah Naga Lima. "Katakan, siapa aku? Siapa kamu? Apakah kamu tahu Ryu Tua?" Dev bertanya dengan cemas. "Saya sudah mengatakannya, setelah 15 Juli, Anda akan mengerti. Jika Anda bertanya kepada saya sekarang, saya tidak bisa memberitahu Anda. Sekarang Anda dapat kembali dengan obat yang saya berikan kepada Anda. Tubuh Anda benar-benar terlalu lemah." Naga Lima memandang Dev dan kepalanya sedikit menggeleng. Setelah mengelak pertanyaan Dev, Naga Lima terus berjalan keluar dari gang, tetapi kali ini Dev tidak akan menghentikan Naga Lima, karena dia tahu bahwa Naga Lima tidak ingin mengatakannya, dan tidak tertarik untuk berhenti. Ki tenggelam ke dalam dantian, yin dan yang berubah, daging dan darah dipisahkan, aliran darah kering, organ-organ internal rusak, dan tubuh terlahir kembali. Naga Lima mengumamkan sesuatu sambil berjalan, tapi Dev masih bisa mendengar dengan jelas. Mendengarkan kata-kata Naga Lima, Dev sedikit mengernyit pada awalnya, dan tidak mengerti apa yang Naga Lima katakan, tetapi setelah beberapa saat, Dev mengeluarkan pil obat yang diberikan Naga Lima, dan matanya tiba-tiba menyala. "Pil pendingin tubuh, apakah ini pil pendingin tubuh?" Dev menunjukkan keterkejutan di wajahnya, sepertinya kata-kata yang Naga Lima baru saja muncul adalah mantera pendinginan tubuh, yang digunakan untuk pendinginan tubuh. Ingin memahami ini, Dev ingin mengikuti Naga Lima untuk berterima kasih, tetapi ketika dia melihat ke sekitar, tidak ada lagi bayangan Naga Lima. Dev dengan bersemangat kembali ke hotel dengan pil pendingin tubuh, dan langsung mengunci pintu. Dev duduk bersila di tempat tidur, memegang pil pendingin tubuh yang diberikan oleh Naga Lima, dan Dev menelannya dalam satu tegukan. Setelah pil pendingin tubuh masuk ke dalam tubuh, Dev hanya merasa bahwa organ dalamnya seperti terbakar api, seluruh tubuhnya sangat tidak nyaman, dan perasaan panas membuat dahi Dev berkeringat.
Dev menggertakkan giginya dan mendesak kekuatan spiritualnya untuk menahan perasaan panas ini, tetapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Tetapi ketika dia memikirkan kata-kata naga 5, Dev buru-buru menyingkirkan kekuatan spiritualnya, karena untuk memuaskan tubuhnya, diperlukan untuk membiarkan tubuhnya menanggung rasa sakit ini untuk mencapai tubuh yang terlahir kembali. Menyingkirkan kekuatan spiritualnya, Dev diam-diam melafalkan mantra teknik konsentrasi hati, membimbing perasaan panas di tubuhnya untuk bergerak di sekitar tubuhnya secara terus-menerus. Dev mengertakkan gigi dan tetap teguh, tidak peduli seberapa besar rasa sakitnya, dia tidak mengeluarkan satu suara pun, tetapi suara retakan datang, dan rasa sakit yang menusuk menghantam seluruh tubuh Dev. Tulang-tulang tubuh Dev tampaknya tidak mampu menahan kekuatan semacam ini, dan mulai pecah, tetapi tulang-tulang yang retak juga dengan cepat mengembun, seolah-olah mereka bergabung kembali. Darah di tubuh Dev juga mulai menguap perlahan. Melalui kulitnya yang merah, orang bisa melihat darah di pembuluh darah Dev mengalir, tetapi alirannya menjadi semakin lambat. Selain membimbingnya dengan teknik konsentrasi hati, Dev tidak memiliki jejak kekuatan spiritual untuk melawannya. Rasa sakit yang parah hampir membuat Dev pingsan beberapa kali, tetapi Dev menggertakkan giginya dan selamat. Dev tidak tahu berapa lama, dan tidak tahu berapa banyak tulangnya yang patah dan kembali utuh, retak patah dan utuh kembali beberapa kali, sampai tubuhnya tidak lagi terasa panas. Dev membuka matanya. Di luar jendela saat ini masih gelap, bintang-bintang di langit berkelap-kelip, seolah-olah menyaksikan Dev Tang terlahir kembali. Dev melihat tubuhnya dan menemukan bahwa pakaian di tubuhnya sudah lama hilang, dia benar-benar telanjang dan tidak memancarkan kekuatan spiritual apapun, tetapi tubuh Dev penuh dengan paksaan, memancarkan momentum. Dev mengepalkan tinjunya, menatap dirinya sendiri, dan menemukan bahwa tidak ada luka di tubuhnya, dan bahkan tidak ada bekas luka. Seluruh tubuhnya menjadi perunggu, dan Dev bahkan bisa dengan jelas merasakan badannya seperti besi, dan tulangnya seperti baja. Sekarang, sepertinya Dev tidak membutuhkan kekuatan spiritual apapun, hanya mengandalkan tenaga biasa, sulit bagi orang biasa untuk menyakitinya. Rasanya lama sekali, kurasa tidak ada gunanya terjaga sepanjang malam. Dev bangkit, berjalan ke kamar mandi dan membasuh tubuhnya, bersiap untuk tidur dan istirahat. Dev baru saja selesai mencuci tubuhnya dan hendak tidur ketika Winston menelepon. "Tuan Chen, saya menemukan orang-orang dari desa Miao itu. Mereka berada di sebuah rumah di pinggiran barat." Winston berkata pada Dev dengan cemas. "Baiklah, aku akan segera ke sana." Dev menutup telepon, berganti pakaian, lalu naik taksi dan menuju pinggiran barat. Pada saat yang sama, di halaman di pinggiran barat, Winston memimpin orang-orang untuk mengelilingi halaman, dan orang yang ditemukan Winston adalah 5 kepala desa Miao. Status para kepala di desa Miao ini setara dengan jenderal penegak hukum. "Winston, kami tidak ingin berkonflik denganmu, beri jalan sekarang, dan kami akan segera kembali ke desa Miao." Todd memandang Winston, dan berkata dengan sedikit kesungguhan di wajahnya. "Untuk menemukanmu, aku menggunakan begitu banyak energi. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu kembali dengan mudah? Kalian orang desa Miao sangat berani dan nekat menyerang putra pemimpin Chang, aku pikir kamu tidak tahu." Zhao Ji meraung marah. "Tuan Majelis Zhao, saya baru saja mengetahui tentang putra pemimpin Chang, dan saya pasti akan menyelidikinya. Jika diketahui bahwa seseorang dari desa Miao melakukan sesuatu pada putra pemimpin Chang, saya pasti akan memberikan penjelasan kepada Master Zhao dan pemimpin Chang. Saya harap Master Zhao percaya padaku." Todd berkata dengan pura-pura, dia mendorong masalah itu dengan bersih, mengatakan bahwa dia tidak tahu sama sekali. Melihat penampilan tak tahu malu Todd, Winston mencibir, "Kamu berbicara omong kosong di sini, apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Karena aku menemukanmu hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi." Winston tidak akan percaya kata-kata Todd, lagi pula, serangga boneka seukuran kepalan tangan tidak bisa dibudidayakan sembarangan oleh siapapun di desa Miao. Melihat Winston bersikeras dan tidak melepaskannya, kulit Todd Dali menjadi jelek. "Tuan Zhao, Tuan Muda Chang telah pulih sekarang, dan tidak ada lagi masalah serius, dan kami tidak berniat membunuh Tuan Muda Chang, mengapa Anda menekan setiap langkah? Jika itu benar-benar mengganggu kami, terserah kalian. Tetapi kalian tidak bisa menghentikan kami sama sekali."
Todd mengancam Winston. Winston melihat bahwa Todd sedikit tidak sabar, dan hatinya juga terus-menerus menabuh genderang perang. Meskipun ada banyak orang dalam kelompok Winston, jika dia benar-benar melakukannya, dia belum tentu akan mampu menghentikan 5 kepala desa Miao ini. Dia hanya bisa berharap bahwa Dev akan segera datang. Jika tidak, Winston akan terlalu malu jika membiarkan orang-orang dari desa Miao ini melarikan diri. Melihat Winston tidak berbicara, sudut Todd mengangkat mulutnya sedikit. Dia tahu bahwa Winston takut. Bagaimanapun, kekuatan Winston tidak dapat bersaing dengan mereka berlima. Todd Daly tidak memandangnya sama sekali. Winston Zhao, masalah ini hanya salah paham. Kami pasti akan meminta maaf secara langsung kepada pemimpin Chang. Sekarang kami memiliki hal lain yang harus dilakukan. Saya harap Anda dapat melepaskan kami. Todd Daly berkata, mengedipkan mata pada yang lain, dan kelima orang itu mulai perlahan berjalan keluar dari halaman. Begitu Winston mengulurkan tangannya, dia langsung menghentikan beberapa orang pertama. Kamu bisa pergi, kecuali kamu melangkahi mayatku. Winston sudah mengambil keputusan, bahkan jika dia mati di sini, dia tidak akan membiarkan orang-orang dari desa Miao pergi. Jika tidak, dia tidak akan memiliki cara untuk menjelaskan kepada pemimpin Chang. Melihat kekeras-kepalaan Winston, Todd tiba-tiba meledak menjadi marah dan berkata, Winston, jangan berpikir kamu adalah ketua majelis pelindung hukum, sehingga aku tidak berani melakukan apapun padamu. Percaya atau tidak, aku bisa menamparmu sampai mati? Berhenti bicara omong kosong, ayo lakukan. Winston mengatur pertempuran, dan anggota lain dari majelis pelindung hukum juga menunjukkan senjata mereka satu demi satu. Melihat ini, Todd tahu bahwa dia tidak akan bisa pergi jika dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia berkata, saudara-saudara, hentikan orang-orang ini dulu, kami mencari Dev itu, ingat, jangan sakiti hidup mereka. Todd tahu bahwa jika kehidupan orang-orang seperti Winston terluka di ibu kota, itu akan sulit untuk ditangani, dan itu mungkin mengarah pada orang-orang di luar di ibu kota. Apakah itu biksu atau penyihir? Alasan mengapa mereka tidak berani bertindak sembrono di ibu kota adalah karena mereka tahu bahwa ada tim rahasia di ibu kota, yang diam-diam menjaga keamanan ibu kota. Kamu ingin membalas dendam pada Tuan Chen? Winston mengerutkan kening. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang dari desa Miao ingin membalas dendam pada Dev. Bagaimanapun, boneka itu dibunuh oleh Dev. Balas dendam? Kami terlalu malas untuk membalas dendam. Selain itu, Felix Qian memang harus dikutuk, hanya saja kami berjanji kepada orang lain. Apa yang kami janjikan kepada orang lain harus selalu dilakukan. Todd berpikir bahwa Winston sedang membicarakan Dev yang membunuh Qian Feng, putra Raja Miao yang saleh. Keduanya salah memahami maksud masing-masing. Namun, Winston tidak peduli mengapa, dia malah berkerut setiap hari, berjanji kepada seseorang. Mungkinkah seseorang dari keluarga Qin menemukanmu? Di Kyoto, satu-satunya yang membenci Dev adalah keluarga Qin. Anda tidak perlu tahu tentang itu. Lagi pula Dev bukan anggota majelis pelindung hukum Anda, dan dia juga seorang penyihir, bukan orang biasa. Bahkan jika kami membunuhnya, kami tidak melanggar aturan yang ada. Todd Daly tidak mengatakan apa-apa, tetapi Winston yakin bahwa itu pasti keluarga Qin. Dan orang-orang dari desa Miao ini memang dipercayakan oleh Simpson Qin. Simpson Qin memberi mereka manfaat yang tidak bisa mereka tolak. Baru kemudian orang-orang dari desa Miao ini berjanji pada Simpson untuk membantu menyingkirkan Dev. Karena kamu ingin berurusan dengan Tuan Chen, kamu tidak perlu pergi, karena Tuan Chen akan segera datang. Winston berkata kepada Todd. Bukan karena Winston mengkhianati Dev dengan sengaja, tetapi Winston tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk menjadi lawan Dev hanya dengan beberapa orang dari desa Miao. Benar saja, begitu Winston selesai berbicara, Todd sedikit terkejut, apakah Dev akan benar-benar ke sini? Tentu saja, saya sudah menelepon Tuan Chen. Winston mengangguk. Todd memandang Winston, dan tiba-tiba mencibir, kalau begitu, mari kita tunggu dia. Apakah Anda berpikir Dev akan menghentikan kami? Ketika Dev tiba, saya akan memberitahu Anda apa pikiran Anda. Itu naif dan konyol, meskipun kekuatan Dev tidak buruk, tetapi ketika dia bertemu 5 saudara seperti kami, tidak ada cara bagi dia untuk melawan.
Todd sama sekali tidak takut pada Dev. Meskipun Dev memiliki kemampuan untuk membunuh Felix Kian, dan mampu mengusir serangga bonekanya, dan membunuh serangga bonekanya, tetapi di mata Todd, Dev ini bukan apa-apa. Meskipun kekuatan beberapa dari mereka yang bertarung sendirian mungkin tidak begitu tinggi, hal yang paling menakutkan tentang mereka adalah bahwa ketika mereka bersatu. Kelima orang ini telah lama dapat bekerja sama, lebih dari 10 tahun bersama, ketika mereka bersama-sama, seolah-olah mereka adalah satu orang. Melihat penampilan percaya diri Todd, Winston tiba-tiba merasa sedikit tidak percaya diri. Dia tidak tahu apakah dia benar atau tidak ketika memanggil Dev. Jika Dev benar-benar bukan lawan dari kelima orang ini, bukankah dia kaki tangan dari kelima orang ini? Tepat ketika Winston sedikit kewalahan, memikirkan apakah dia harus menelepon Dev, Dev sudah tiba di tempat. Tuan Sao. Dev berjalan ke halaman rumah dan berteriak pada Winston. Ketika Winston melihat Dev tiba, dia buru-buru menyapanya, Tuan Chen, Anda harus berhati-hati. 5 kepala orang dari desa Miao ini sangat sulit untuk dihadapi, jika Anda melihat sesuatu yang salah, Anda harus melarikan diri, tinggalkan kami sendiri. Mereka tidak akan berani membunuh kami, tetapi mereka tidak akan ragu membunuhmu. Diperkirakan keluarga Qin memberi mereka manfaat. Winston mengingatkan Dev bahwa dia berharap Dev akan melarikan diri jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dan jangan mati sia-sia. Dev melirik 5 orang dari desa Miao ini, tersenyum pada Winston dan berkata, "Tidak masalah, saya akan memperhatikan itu. Tetapi saya akan mengutamakan kata-kata saya, jika mereka ingin membunuh saya, begitu juga saya ingin membunuh mereka. Jika saya membunuh mereka, apakah itu akan membawa masalah bagi Master Zhao? Tidak, saya akan menyuruh seseorang untuk merekamnya. Jika mereka benar-benar ingin membunuh Tuan Dev membunuh mereka untuk membela diri. Jika orang-orang desa Miao meminta keadilan, saya akan menunjukkan rekaman itu kepada mereka. Anda berjuang pada saat itu, dan saya khawatir saya tidak dapat membantu apapun." Winston tahu bahwa jika itu adalah perjuangan hidup dan mati, statusnya tidak bisa untuk mengintervensi. Bahkan jika kekuatannya terlibat, itu akan sia-sia. "Aku bisa melakukannya sendiri." Dev penuh percaya diri. Setelah tubuhnya merasakan sakit, Dev belum bertarung lagi, dan sekarang dia ingin tahu seberapa jauh ranah yang telah dia capai. "Master Zhao, kamu memanggil orang itu dengan sangat cepat. Bagaimana cara kamu menemukan orang-orang ini?" "Itu hanya setengah hari mencari." Dev memandang Winston dengan kagum dan berkata, "Setengah hari?" Winston tertegun, "Tuan Chen, ini adalah hari ketiga. Saya menggunakan semua tenaga saya untuk menemukan orang-orang ini. Jika saya tidak dapat menemukan mereka malam ini, Anda akan pergi besok. Lalu aku tidak tahu harus berbuat apa." "Hah?" Dev kehilangan kata-kata. Dia tidak memiliki konsep waktu ketika dia mendinginkan tubuhnya. Dia membuka matanya dan melihat bahwa itu masih malam. Dia pikir itu hanya beberapa jam. "Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja?" Winston bertanya dengan cemas ketika melihat penampilan Dev. "Oh, tidak apa-apa, aku hanya mengantuk." Dev tersenyum ringan, dan kemudian berjalan menuju 5 kepala utama desa Miao. Todd memandang Dev yang mendekat, dengan sedikit kejutan di matanya, karena dia tidak pernah berpikir bahwa Dev masih sangat muda, dia tampak berusia 20-an, namun dia memiliki kekuatan seperti itu. "Apakah kamu Dev?" Todd bertanya pada Dev. "Ya, akulah yang membunuh bonekamu." Dev mengangguk tanpa malu-malu. Mata Todd membeku. Dia tahu bahwa Dev mengatakan ini dengan sengaja membuatnya marah. Bagaimanapun, dia telah membudidayakan serangga boneka itu selama lebih dari 10 tahun. "Wah, aku akui kekuatanmu sangat kuat. Jarang orang bisa mencapai kekuatan seperti itu pada usia seperti Anda. Sayang sekali kamu terlalu gila. Jika kamu membiarkanmu berlatih selama 10 tahun lagi, mungkin aku benar-benar bukan lawanmu," kata Todd dengan sungguh-sungguh. "Aku tidak perlu berlatih selama 10 tahun lagi, karena sekarang kamu juga bukan lawanku. Jika kamu dengan patuh untuk ditangkap, kamu mungkin masih bisa hidup." Dev berkata dengan ringan. "Hahaha, bocah sepertimu memang benar-benar sombong. Jika itu masalahnya, maka aku akan membunuhmu terlebih dulu." Todd berkata,
tiba-tiba dia meninju ke arah Dev, tinjunya dibungkus dengan jejak ki hitam, di bawah angin kencang yang melolong, ki hitam itu bisa mengembun dan tidak pecah. Dev memandang Todd yang menyerangnya, tetapi dia bahkan tidak bergerak, dan dia bahkan tidak menunjukkan perlawanan, dia berencana untuk menahan pukulan Todd. Melihat Dev tidak bergerak, Winston sedikit panik, dan buru-buru mengingatkan dengan keras, "Tuan Chen, jangan gegabah, ada gas beracun di tinju itu." Gas hitam yang melilit tinju Todd semuanya sangat beracun, bahkan jika satu pukulan tidak dapat membunuh Dev, gas beracun di tinju menyentuh kulit. Itu akan langsung membuat kulit membusuk dan kehilangan efektivitas tempurnya. Tapi Dev masih berdiri tak bergerak seolah tidak mendengar peringatan dari Winston, yang membuat Todd sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Dev. Apakah ada jebakan? Gerakan Todd melambat, dan dia dengan hati-hati mengamati Dev. Dia takut dia akan jatuh ke dalam perangkap Dev. "Kamu melambat, apa kamu takut?" Dev mengangkat sudut mulutnya dan mencibir kepala Dali. Kematian pengadilan. Todd terprovokasi, tinjunya yang diperlambat, sekarang dipercepat lagi, dan kekuatannya mencapai puncaknya, dia ingin membunuh Dev dengan satu pukulan. Alasan mengapa Dev membuat marah Todd ini adalah untuk membiarkan dia menggunakan semua kekuatannya untuk melihat serangan seperti apa yang bisa ditahan tubuhnya. "Tuan Chen." Melihat Dev masih tidak menghindar, Winston buru-buru mengeluarkan pedang pendek, siap melangkah maju dan melindungi Dev dari pukulan itu. "Jangan khawatir tentang itu, kamu lihat saja." Harus menelepon Dev, Dev sudah tiba di tempat. Dev berkata pada Winston. Winston benar-benar tidak tahu apa yang akan dilakukan Dev. Mungkinkah dia yakin bisa menahan pukulan ini? Anak sombong. Todd benar-benar marah, dan ki hitam di tinjunya menjadi semakin tebal, dan pada akhirnya ki hitam yang memancar hampir mengelilingi Dev. Bam! Dengan suara tumpul, tubuh Dev langsung tersingkir oleh kekuatan besar, dan terbang lurus lebih dari 10 meter, akhirnya menabrak dinding dan meruntuhkan dinding. Dinding yang runtuh langsung mengubur Dev, kali ini semua orang tercengang. Bahkan Todd Dali tercengang, menatap kosong ke dinding yang runtuh di kejauhan. Dia selalu berpikir bahwa Dev akan berdiri diam dan akan ada jebakan. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Dev benar-benar berdiri diam dan terpental oleh tinjunya sendiri. Todd Dali bahkan tidak merasakan perlawanan sedikit pun. Winston tercengang. Dia telah melihat kemampuan Dev sebelumnya, dan dia tahu bahwa Dev adalah seorang kultivator. Bahkan jika dia tidak bisa menahan pukulan dari kepala Dali, dia seharusnya tidak dikirim sejauh ini, kan? Apa yang Dev lakukan? Bunuh diri? Winston tidak mengerti mengapa Dev melakukan ini. Hahaha, Master Zhao, itukah penolong yang kamu temukan? Bukankah dia bodoh? Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana dia bisa membunuh Felix Qian, dan apa yang dia andalkan untuk membunuh serangga bonekaku, itu saja. Aku benar-benar malu untuk memukulnya begitu banyak. Kepala Dali tertawa keras. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa menyingkirkan Dev akan begitu mudah dan mulus. Wajah Winston memerah dan putih ketika Todd mengatakannya, tetapi dia tidak dapat membantah, dia hanya bisa menatap Todd dengan dingin dan berkata, "Tuan Chen adalah penyelamat Tuan Muda Chang, jika Anda membunuhnya sekarang, apakah pemimpinnya Chang akan mudah untuk menyerah? Lebih baik sekarang kamu kembali bersamaku dengan patuh, agar tidak melibatkan seluruh desa Miao." Tuan Zhao, saya menyarankan Anda untuk melihat kenyataan dengan jelas. Anda tidak dapat menghentikan kami sama sekali, jadi Anda yang harus menyingkir, jangan sampai saya melakukan apapun. Kata Todd tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, ayo lakukan. Saat Winston berbicara, auranya meledak dalam sekejap. Dan anggota lain dari Majelis Pelindung Hukum yang mengikutinya mendesak maju, mengelilingi Todd dan 4 lainnya di tengah. Tuan Zhao, apakah Anda benar-benar ingin memaksa saya untuk melakukannya? Mata Todd sedikit menyipit, dengan rasa dingin di matanya. Berhenti bicara omong kosong, saya diperintahkan untuk membawamu kembali, tidak mungkin bagiku untuk melepaskanmu. Aku tahu keahlianmu brilian, tapi sayangnya kamu lupa bahwa ini adalah Kyoto, wilayahku. Setelah Winston selesai berbicara, sekelompok anggota Majelis Pelindung Hukum tiba-tiba muncul dari dinding dan atap halaman di sekitarnya,
Tetapi orang-orang ini semua memegang senapan sniper, dan titik-titik merah dari teropong jatuh pada 5 orang, tepat di kepala Todd. Orang-orang ini adalah kartu truf Winston. Dia tidak bisa menaruh semua harapannya pada Dave sendirian. Meskipun Kyoto tidak mengizinkan penggunaan senjata api dalam skala besar, dan beberapa orang pertama di Dali tidak bersalah atas kematian. Jika mereka menggunakan senapan sniper, orang-orang ini takut sangat sulit untuk bertahan hidup, dan ketika saatnya tiba, itu akan benar-benar menyebabkan kemarahan dari desa Miao, dan itu tidak akan berakhir dengan baik. Tapi sekarang setelah hidup dan mati Dave tidak pasti, Todd dan yang lainnya bersikeras untuk pergi, dan mereka tidak mendengarkan Winston. Benar saja, melihat penembak jitu yang muncul, wajah beberapa orang dari 5 kepada jelas berhati-hati dan bingung. Meskipun mereka kuat dan teknik mereka brilian, mereka tidak takut senjata api, tetapi tubuh mereka juga berdaging. Jika benar-benar terkena pistol, itu juga akan berlubang dan berdarah. Winston, apakah kamu mencoba membunuh kami? Todd mengerutkan kening dan menatap Winston dengan marah. Jika penembak jitu digunakan, jelas untuk menjatuhkan mereka dengan senjata. Kalian ikuti aku dengan patuh sekarang, aku bisa menjamin keselamatanmu, jika kamu berani melawan, aku terpaksa membunuhmu. Wajah Winston suram dan dingin. Kalimat, membunuh, membuat Todd langsung geram. Itu kalimat yang bagus untuk membunuh, jangan salahkan aku karena bersikap kasar hari ini. Setelah Todd selesai berbicara, tangannya tiba-tiba berkedut, dan kemudian dia mengatakan sesuatu di mulutnya, eksekusi Buddha dan hantu. Mengikuti mantra Todd, suara gemerisik terdengar, dan awan kabut hitam mengelilingi Todd. Winston tertegun sejenak, alisnya berkerut saat mendengarkan suara aneh itu. Apa? Tiba-tiba, seorang anggota Majelis Pelindung Hukum berteriak, dan kemudian Winston melihat serangga, semut, ular, dan tikus yang tak terhitung jumlahnya merangkak ke halaman dengan kecepatan tinggi, dan kulit kepala mereka yang menonton dengan cermat mati rasa. Dimanapun hewan-hewan ini lewat, tidak ada rumput yang hidup, dan bahkan dinding pun runtuh dalam sekejap. Tembak, tembak. Melihat ini, Winston hanya bisa memerintah dengan keras. Dor. 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 Dengan suara tembakan, beberapa orang dari kepala desa tidak dapat terkena sama sekali. Pada saat ini, beberapa orang telah terbungkus gas hitam dan hilang dari bidikan sniper. Penembak jitu itu hanya bisa menembak secara acak. Melihat serangga dan semut itu semakin mendekat, Winston memegang belati di tangannya, auranya meroket, dan pakaiannya mulai bergerak tanpa angin. Sebagai master hebat, Winston sudah bisa melepaskan energinya. Minum. Dengan teriakan marah, pedang pendek di tangan Winston berayun di depannya, dan embusan angin tiba-tiba bertiup, dan angin menderu meniup area yang luas dari serangga dan semut itu secara instan, tetapi segera serangga dan semut itu berkumpul lagi. Saat ini, sudah ada banyak anggota Majelis Pelindung Hukum yang diselimuti semut. Karena hewan-hewan ini terlalu banyak dan terlalu kecil, anggota Majelis Pelindung Hukum ini tidak memiliki kekuatan, dan tidak ada cara untuk menyingkirkan semut pada tubuh mereka. Untungnya, serangga dan semut ini tidak beracun, jika tidak, para anggota Majelis Pelindung Hukum ini akan diracuni sampai mati. Tuan Sao, menyingkir dan biarkan aku pergi, mengapa kamu harus membiarkan bawahanmu menderita lagi? Pada saat ini, suara Todd muncul di udara hitam. Wajah Winston suram, dan pedang pendek di tangannya telah diayunkan berkali-kali, tetapi setiap kali serangga dan semut disingkirkan, mereka akan segera berkumpul kembali. Pada saat ini, tubuh Winston sudah merasakan kelelahan. Tetapi melihat bawahannya yang kesakitan dan berguling-guling di tanah, Winston sangat cemas. Serangga takut api, Tuan Sao bahkan tidak tahu ini, kan? Tepat ketika Winston dalam kecemasan, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Winston tertegun sejenak, melihat ke belakang dengan tergesa-gesa, dan melihat bahwa Dave berdiri dari puing-puing. Tuan Chen, bukankah Anda sudah mati? Winston terkejut. Mati? Dave tersenyum ringan, kamu tidak berpikir aku bisa mati dengan mudah, kan? Tidak, saya tahu bahwa Tuan Chen pasti tidak akan mati dengan mudah. Winston sangat senang.
Bagaimanapun juga Dev adalah seorang kultivator abadi, bagaimana dia bisa mati dengan mudah. Dan Todd memandang Dev yang tidak terluka, dan seluruh tubuhnya tercengang, matanya penuh dengan kekaguman. Bahkan jika Dev tidak mati, pukulannya barusan sudah cukup untuk mematahkan otot dan tulang Dev, dan tinjunya barusan penuh dengan gas beracun. Meskipun Dev tidak langsung mati, dan dia seharusnya diracuni. Tapi sekarang Dev tampaknya tidak merasakan apa-apa, berdiri di depannya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa berdiri tanpa cedera? Todd memandang Dev dengan tidak percaya dan bertanya. Kamu tidak bisa menyakitiku dengan keterampilan kecilmu. Dev tersenyum dingin. Todd melihat Dev yang penuh dengan ejekan, dan akan menjadi gila. Siapkan obor. Winston memerintahkan dengan keras saat ini. Segera, orang-orang dari Majelis Pelindung Hukum mulai mencari segala sesuatu yang dapat membakar dan menyulut api. Melihat bahwa dia telah menemukan cara untuk menahan semut-semut ini, Dev juga dalam kondisi baik, Winston juga memiliki keyakinan di dalam hatinya, dan menatap Todd dengan dingin. Jika saya menangkap kalian sekarang, kamu juga dapat menghindari kematian. Jika menolak, jangan salahkan saya karena tidak melakukannya. Sopan. Dengan pedang pendek Winston di tangan, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan auranya melonjak. Pada saat ini, Winston, yang telah kehabisan energi, meletus dengan kekuatan bertarung yang tak ada habisnya. Hahaha, apakah kamu benar-benar berpikir mampu melakukan ini? Todd tertawa angkuh, lalu menatap kepala desa yang lain di belakangnya dan berkata, Saudaraku, biarkan mereka melihat kemampuan kita yang sebenarnya. Setelah berbicara, kelima orang itu benar-benar duduk bersila dan mengelilingi kepala Dali di tengah, tubuh kelima orang itu memancarkan energi hitam, dan mereka sepertinya sedang melantunkan mantra. Segera, semut-semut yang telah surut menyerang lagi, kali ini dalam jumlah yang lebih besar, tetapi semut-semut ini tidak menyerang orang, tetapi terus mengembun, dan segera membentuk monster humanoid setinggi beberapa meter. Monster humanoid ini juga memancarkan energi hitam. Jelas bahwa banyak dari mereka adalah serangga beracun. Menghadapi monster humanoid setinggi beberapa meter di depannya, ekspresi Winston berubah secara dramatis, sementara anggota Majelis Pelindung Hukum ketakutan lagi dan lagi. Tembak, tembak. Winston mengarahkan penembak jitu itu untuk menembak monster humanoid itu. Dor dor dor. Puluhan peluru menuju ke arah monster humanoid, tapi sayangnya, peluru yang mengenai monster humanoid dan membuat lubang besar. Lubang itu segera menutup, karena dibentuk oleh serangga dan semut yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika ditembak dengan banyak tembakan dan berlubang, semut lain akan segera mengisi lubang tersebut. Melihat bahwa senapan sniper tidak berpengaruh kepada monster humanoid ini, wajah Winston menjadi semakin jelek. Dan melihat bawahan yang begitu ketakutan sehingga wajah mereka berubah dan terus mundur. Winston tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Membunuh. Dengan keberanian, Winston melompat tinggi dengan pedang pendek di tangannya, dan kemudian sebuah pedang menebas ke arah monster humanoid itu. Saya melihat monster humanoid itu mengepalkan tinjunya, dan tinju yang dibungkus energi hitam menabrak tubuh Winston, lalu tubuh Winston terbang keluar seperti layang-layang dengan tali putus. Selain itu, tubuh juga mulai terkikis oleh gas hitam, dan seluruh kulitnya menjadi sangat gelap. Jelas merupakan gejala keracunan. Master Zhao. Ketika anggota Majelis Pelindung Hukum melihat bahwa Winston terluka dan diracun, mereka semua berteriak dengan cemas. Beberapa orang ingin bergegas dan menolong Winston. Jangan bergerak. Dev meraung dan membuat orang-orang ini berhenti. Jika orang-orang ini bersentuhan dengan Winston, mereka juga akan terkena racun. Semua orang tertegun sejenak, dan kemudian menyaksikan Dev melompat dan langsung menangkap Winston. Dev menatap Winston dengan mata tertutup dan ekspresinya sangat kesakitan. Meskipun pukulannya tidak serius, kabut racun membuat Winston kesakitan. Dev mengulurkan tangannya dan menekan ringan di atas kepala Winston. Gas beracun dari tubuh Winston mulai dihisap ke dalam tubuhnya oleh Dev. Gas beracun ini adalah sumber yang bagus untuk kultivasi, dan Dev tidak akan menyia-nyiakannya. Segera, kulit Winston membaik dan dia perlahan membuka matanya. Terima kasih, Tuan Chen. Winston memandang Dev dengan penuh rasa terima kasih.
Master Zhao sopan, aku akan pergi dan menyingkirkan monster ini. Dev berkata dan berjalan langsung menuju monster humanoid. Melihat ini, monster humanoid itu memukul Dev dengan pukulan. Tinju besar itu hampir sebesar tubuh Dev, tapi Dev tidak peduli. Dia hanya mengangkat tangannya dengan ringan, dan menghancurkan tangan monster humanoid besar itu. Tinju itu ditangkap, dan tampaknya sangat mudah. Ketika Todd dan yang lainnya melihat ini, mereka semua sedikit terkejut, dan kemudian mereka mempercepat kecepatan pengucapan mantra. Mereka melihat monster humanoid membuka mulutnya yang berdarah, dan ki hitam yang tak terhitung jumlahnya disemprotkan ke arah Dev dari mulutnya. Tapi sebelum ki hitam ini bersentuhan dengan Dev, terlihat Dev membuka mulutnya dan langsung dihisap ke perutnya oleh Dev. Pada saat ini, monster humanoid besar itu juga mulai sedikit meronta, karena pada saat ini, tangan Dev juga tampak sangat besar. Dia menyedot semua energi hitam dari monster humanoid ke dalam tubuh. Segera, gas hitam yang mengelilingi monster humanoid itu benar-benar tersedot oleh Dev, dan monster humanoid itu langsung runtuh, berubah menjadi serangga dan semut yang tak terhitung jumlahnya, menutupi seluruh halaman. Dev menunjuk dengan satu jari, dan sekelompok api hijau keluar, dan setelah melihat nyala api, semua serangga dan semut itu melarikan diri. Ini adalah api asli yang digunakan Dev dalam alkimia. Membakar serangga dan semut ini semudah membalikkan telapak tangan. Dengan lambaian telapak tangan Dev, api hijau menyelimuti tanah dan menyelimuti tanah, langsung membakar serangga dan semut hingga mati. Ini. Melihat serangga dan semut yang semuanya telah dimusnahkan, wajah beberapa kepala desa tiba-tiba berubah. Dev tidak takut pada racun apapun yang mengejutkan mereka, dan pada saat yang sama, mereka juga memiliki ketakutan yang mendalam di hati mereka. Desa Miao mereka pandai dalam urusan racun, tapi sekarang, Dev tidak takut racun sama sekali. Tampaknya tidak masalah jika menghirup gas beracun itu ke dalam tubuhnya. Mereka pandai menggunakan racun, dan itu tidak berpengaruh pada Dev. Apakah hanya ini yang kamu bisa lakukan? Dev mencibir, apa artinya ini? Gunakan semua kekuatanmu. Todd bangkit perlahan, dan masih ada jejak keringat di dahinya, dia hanya menggunakan teknik sebesar itu, yang menghabiskan banyak kekuatan internalnya. Dev, kita tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Anda memaksa kami untuk melakukannya sekarang. Sekarang kami minta maaf, bisakah Anda membiarkan kami pergi? Todd sekarang berkompromi setelah melihat kekuatan Dev, ekspresi sombong tadi sudah menghilang. Pergi? Dev mengangkat mulutnya, bukankah kamu menerima uang dari keluarga Qin untuk mengambil nyawaku? Sekarang kamu mau pergi begitu saja? Saya. Todd tercekat dan tak bisa berkata-kata. Mereka benar-benar tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Dev. Bahkan jika Dev membunuh Felix Qian, putra angkat Raja Miao, dia tidak ada hubungannya dengan mereka. Sangat disayangkan bahwa mereka serakah akan uang, dan mereka tertarik pada balas dendam 10 juta keluarga Qin, jadi mereka ingin membunuh Dev. Jika tidak, pukulan yang baru saja diayunkan oleh Todd ke Dev tidak akan pernah membunuhnya. Sangat disayangkan bahwa kekuatan Dev terlalu kuat, bahkan jika itu adalah pukulan keras dari ketua kepala desa, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Dev. Bahkan teknik kebanggaan mereka tidak berpengaruh pada Dev sama sekali. Kamu dengan patuh mengikuti Master Zhao untuk mengaku bersalah, dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Dev memandang para kepala desa Miao dengan suasana dominasi atas dunia, dan berkata dengan ringan. Dali mengerutkan kening, menggelengkan giginya, dan mengangguk, oke, kami berjanji untuk mengikuti Master Zhao untuk mengaku bersalah kepada hukum, dan untuk mengaku kepada pemimpin Chang. Saya harap Anda dapat menepati janji Anda dan tidak melakukan apapun kepada kami. Dalam menghadapi kesenjangan besar dalam kekuatan, Todd tidak punya pilihan lain. Jika mereka tidak setuju dengan Dev, maka apa yang menunggu mereka adalah kematian. Selama desa Miaomu tidak menyusahkanku, aku terlalu malas untuk peduli padamu. Dev tidak tertarik lagi untuk memperhatikan desa Miao. Sejak bertemu dengan Master Keabadian yang sebenarnya, Dev penuh dengan rasa ingin tahu tentang arus bawah Kyoto. Dia benar-benar ingin tahu apa identitasnya, siapa naga lima itu, dan apa hubungannya dengan dia? Semua ini mengganggu Dev.
Beberapa orang kepala desa menundukkan kepala mereka dan berjalan di depan Winston, tetapi begitu Winston melambaikan tangannya, beberapa orang dari Majelis Pelindung Hukum datang dan memborgol mereka semua. Bawa kembali, dan biarkan pemimpin Chang dikirim besok. Winston melambaikan tangannya, dan membiarkan beberapa orang membawa semua kepala desa. Tuan Chen, terima kasih telah mengambil tindakan. Jika bukan karena Anda, saya khawatir kami tidak akan dapat menangkap orang-orang ini sama sekali. Winston memandang Dev dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, hanya sedikit usaha, Dev tidak merasakan apa-apa, dia hanya ingin membantu. Tuan Chen, saya tidak menyangka kekuatan Anda begitu menakutkan. Anda menerima pukulan dan tubuh Anda sama sekali tidak terluka. Winston ingat insiden ketika Dev menerima pukulan, dan dia sangat iri. Bagaimana bisa untuk memiliki kekuatan sesat seperti itu? Dev hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia bahkan tidak berpikir bahwa pil pendingin tubuhnya sendiri telah mencapai titik seperti itu. Tampaknya pil pendingin tubuh yang Naga Lima berikan padanya benar-benar hal yang baik. Memiliki efek beberapa kali lebih kuat. Tuan Chen, beberapa orang dari desa Miao telah ditangkap. Jika Anda ingin kembali ke Hongcheng, saya akan mengirim seseorang untuk mengantar Anda. Winston melanjutkan. Master Zhao, jangan merepotkan kamu lagi. Saya berencana untuk tinggal di Kyoto sebentar lagi. Ketika saya ingin kembali, saya bisa naik mobil saja. Kemunculan Banteng dan Naga Lima membuat Dev berubah pikiran. Dia ingin tinggal di Kyoto sebentar, dan mungkin saja dia bisa bertemu dengan para kultivator abadi lainnya. Yang terpenting adalah Dev ingin menanyakan rahasia-rahasia hidupnya di Kyoto. Kalau begitu Tuan Chen berhati-hati, karena keluarga Qin tidak akan membiarkan Tuan Chen dengan mudah. Jika Tuan Chen membutuhkan bantuan, panggil saja saya. Winston mengingatkan Dev. Terima kasih, Master Zhao, telah mengingatkan saya. Dev tersenyum kecil. Berangkat dari pinggiran barat, Dev kembali ke hotel dan berbaring di tempat tidur hotel. Dev mengingat adegan di mana dia melihat Banteng dan Naga Lima. Mereka adalah dua orang yang sangat kuat yang pernah dia lihat sejauh ini. Pada saat yang sama, Simpson Qin dari keluarga Qin mendengarkan laporan dari pengurus rumah tangga, dan dia sangat marah. Sampah, mereka ini benar-benar sampah. Orang-orang di desa Miao hanya palsu, 5 orang bahkan tidak bisa berurusan dengan satu Dev. Simpson Qin membanting tinjunya ke atas meja, menghancurkan meja hingga berkeping-keping. Tuan ketiga, saya tidak berpikir 5 kepala utama desa Miao tidak dapat menangani Dev, tetapi Dev memiliki pendukung. Saya mendengar bahwa Winston pertama kali memimpin orang untuk mengepung 5 kepala desa, dan juga membawa penembak jitu. Jika tidak, apa yang akan terjadi pada Dev? Mungkin lawan tertangkap karena diancam di bawah target senjata dari sniper. Kepala pelayan menjelaskan. Mendengar penjelasan pengurus rumah tangga, wajah Simpson Qin menjadi lebih suram. Dev ini, ada begitu banyak orang yang melindunginya. Sepertinya saya hanya bisa menunggu kakak laki-laki saya keluar dan membalas dendam untuk Fred. Di Kyoto, Dev dilindungi oleh Majelis Pelindung Hukum dan Keluarga Bai, dan sekarang ada pemimpin 6 pintu, yang membuat Simpson Qin tidak berani bertindak gegabah terhadap Dev, dan hanya bisa menunggu Samuel Qin kembali dari pengasingan diri sebelum mengambil keputusan. Tuan ketiga, ada satu hal lagi. Nenek moyang keluarga Qin akan merayakan ulang tahunnya. Kami juga menerima undangan. Hadiah apa yang harus kami siapkan? Pengurus rumah tangga bertanya pada Simpson Qin. Simpson Qin mengerutkan kening dan menghela nafas sedikit. Garis keturunan mereka dianggap sebagai garis agunan dari keluarga Qin, namun mereka tidak dianggap serius. Mereka biasanya memiliki sedikit kontak dengan anggota keluarga Qin ortodoks, tetapi pada saat ini leluhur keluarga Qin akan mengadakan ulang tahun, dan setiap kali mereka melewati hari ulang tahun, keluarga cabang mereka harus menyumbangkan harta langka dan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kasus setiap tahun, yang membuat Simpson Qin pusing ketika mendengar kata ulang tahun. Tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa, lagi pula, ini keluarga Qin ortodoks, dan saudara laki-laki Simpson Qin masih mengasingkan diri untuk belajar seni dan telah berada di sana selama lebih dari 10 tahun. Omong-omong, Simpson Qin dan yang lainnya cukup beruntung untuk dapat memilih satu orang dan pergi ke keluarga Qin untuk belajar seni.
Anda harus tahu bahwa ada banyak cabang keluarga Qin lainnya, belum lagi membayar upeti setiap tahun, dan tidak ada kesempatan seperti itu sama sekali. Apakah kakak kedua saya berbicara kali ini? Bagaimana latihannya? Simpson Qin bertanya kepada pengurus rumah tangga. Tuan kedua membawa pesan, mengatakan bahwa dia telah dapat memasuki aula leluhur klan, dan dia meminta kami untuk mengirim beberapa hal lagi kali ini, sehingga tuan kedua dapat dihargai. Jawab kepala pelayan. Kakak kedua dapat memasuki aula leluhur? Wajah Simpson Qin menunjukkan kegembiraan. Bagus, ini membuktikan bahwa saudara kedua juga telah melangkah ke jajaran kultivator, dan ketika saudara kedua kembali dari pelatihannya, siapa yang berani menentang keluarga Qin saya di seluruh ibu kota? Majelis pelindung hukum, mereka hanya sampah. Wajah Simpson Qin memerah karena kegembiraannya, matanya penuh kegembiraan, dan ada sedikit kecemburuan dalam kegembiraannya. Bersambung ke episode 63. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.